Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzul Arif Pulungan, NIM 6242411014 dari kelas PTKR 1H. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari bab 2 perilaku kepemimpinan berdasarkan teori kepemimpinan. Langsung saja. Pemimpin dalam organisasi memiliki peran penting dalam menata perilaku anggota organisasi. Pemimpin harus menciptakan keteraturan dan ketertiban melalui sistem komunikasi dan kinerja dikendalikan olehnya. Kehadiran pemimpin harus mampu menyadarkan dan memotivasi pengikutnya sehingga mereka berperilaku positif dalam mendukung tujuan organisasi. Namun, jika pemimpin tidak bersikap integritas, kemungkinan pengikut tidak akan mematuhi arahan pemimpin. Perilaku individu dalam organisasi juga dipengaruhi oleh pemimpin, sehingga pemimpin perlu mempraktikkan kepemimpinan yang diharapkan. Begitu teori kepemimpinan seperti situasional, kompetensi, motivasi, karismatik, transpersonal, kognitif sosial, dan jalur tujuan. 2. Perilaku kepemimpinan berdasarkan teori situasional. Teori kepemimpinan situasional atau juga dikenal sebagai teori kepemimpinan diperkenalkan oleh Friedler. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi harus disesuaikan dengan situasi anggota organisasi untuk mencapai hal secara efektif. Esensi dari teori ini adalah hubungan manusiawi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan anggota dan situasi organisasi untuk menciptakan keuntungan bagi organisasi. Situasi yang menguntungkan terjadi ketika hubungan pemimpin dengan anggota positif, struktur tugas jelas, dan otoritas pemimpin terdefinisi dengan baik. Pemimpin yang mampu memahami dan mengaplikasikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi organisasi akan membuat organisasi menjadi efektif. Gaya kepemimpinan harus dipilih dengan bijak sesuai dengan kondisi anggota organisasi. Pemimpin yang tidak memahami situasi organisasi dan anggota organisasi akan mengalami kesulitan dalam memahami, memberikan dampak, dan mencapai visi serta misi organisasi. 3. Perilaku kepemimpinan berdasarkan teori kompetensi. Teori kepemimpinan kompetensi adalah bagian dari teori kepemimpinan Trait atau Patch Goal yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki nilai kecerdasan yang lebih baik daripada para pengikutnya. Sebagai pemimpin organisasi, kemampuan memimpin dengan efektif diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi pemimpin termasuk kompetensi teknis, konseptual, hubungan manusia, kreativitas, persuasif, diplomasi, pengetahuan tugas, dan kemampuan berbicara dengan baik. Menurut Lutan, pemimpin perlu memiliki motivasi, integritas, kepercayaan diri, intelijensi, pengetahuan tentang usaha, dan kecerdasan emosional. Pemimpin juga harus mendorong pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan keterlibatan yang tinggi. Keberhasilan organisasi tergantung pada kemampuan pemimpin untuk memimpin dan menginspirasi pengikutnya. Ya, selanjutnya, perilaku pemimpin dalam organisasi termasuk perilaku direktif, mendukung, pasifitatif, dan berorientasi pada prestasi. Perilaku ini mencakup memberikan struktur tugas, dukungan psikologis, memfasilitasi partisipasi dalam mengembalikan keputusan, mendorong pencapaian kinerja maksimal. Kepemimpinan yang efektif harus menggabungkan unsur direktif dan mendukung dengan memperhatikan tingkat keterampilan dan pengalaman anggota organisasi. Dengan demikian, pemimpin yang kompeten harus mampu memimpin dengan cara yang menginspirasi dan menyediakan contoh yang baik bagi pengikutnya, bukan dengan cara memaksa. Pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendorong produktivitas dan kesuksesan organisasi. 4. Perilaku kepemimpinan berdasarkan teori pertukaran. Menurut teori pertukaran sosial, pemimpin dalam organisasi memberikan keuntungan yang lebih besar daripada beban kepada pengikutnya, mendorong mereka mencapai tujuan. Menurut Yomarino M. dan ialah menyatakan bahwa dalam hubungan pertukaran organisasi, atasan bawahan saling berinvestasi dan mendapat keuntungan. Pengaruh bawahan terhadap pemimpin sejalan dengan pengaruh pemimpin terhadap bawahan, tercermin dalam perilaku organisasi. Gaya kepemimpinan dik, dikot, diktator dan direktif cenderung memaksa dan menekan anggota organisasi, mengakibatkan pengikut melaksanakan tugas tanpa kesadaran penuh, tapi karena paksaan. Strategi kepemimpinan yang tepat bergantung pada tugas kekuasaan hubungan di organisasi. Dalam teori pertukaran, penting bagi pemimpin untuk
membangun visi, memberdayakan pengikut, dan membangun hubungan yang kuat untuk mencapai kinerja yang optimal. Lima, perilaku kepemimpinan berdasarkan teori motivasi. Teori Patchgol menyatakan perilaku pemimpin mempengaruhi motivasi, kepuasan, dan kinerja anggota dalam organisasi. Pemimpin harus memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan penghargaan yang penting untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja bawahannya. Karakteristik bawahan seperti locus of control dan kemampuan juga mempengaruhi hubungan kepemimpinan dalam organisasi. Selanjutnya, perilaku kepemimpinan berdasarkan teori transformasional. Teori kepemimpinan transformasional oleh James McGregor Burns menekankan pentingnya perubahan nilai dan kepercayaan pemimpin serta kebutuhan pengikutnya. Kepemimpinan ini meningkatkan kinerja organisasi yang menghadapi tantangan perubahan zaman. Kepemimpinan transformasional melibatkan rekrutmen, seleksi, promosi, pelatihan, dan pengembangan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kinerja efektif di organisasi. Pentingnya kepemimpinan ini terletak pada perubahan perilaku individual dan kelompok untuk mencapai kinerja yang tinggi. Karakteristik pemimpin transformasional yang efektif antara lain adalah sebagai alat perubahan, berani mempercayai orang lain, menggerakkan nilai pembelajaran sepanjang masa, dan memiliki visi. 8. Perilaku kepemimpinan berdasarkan teori kognitif sosial. Teori teori kepemimpinan kognitif sosial oleh Edward Tolman menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan tertentu. Tolman meyakini adanya pengetahuan tentang harapan, di mana tugas dalam organisasi membawa konsekuensi tertentu. Konsep ini menyiarkan bahwa pemikiran tentang tujuan mempengaruhi perilaku. Esensi teori ini adalah pengetahuan yang mengarah pada perubahan perilaku dalam organisasi. Anggota yang tidak mengerti tugas tujuan organisasi serta konsekuensinya tidak dapat bekerja sesuai harapan. Pemimpin harus membimbing dan membekali anggota untuk bekerja sesuai harapan. Pemimpin dan anggota saling mempengaruhi perilaku melalui kognisi dan lingkungan. 9. Perilaku kepemimpinan berdasarkan teori. Teori kepemimpinan jalur tujuan oleh Robert J. House menjelaskan bagaimana perilaku pemimpin memengaruhi kepuasan dan kinerja bawahan. Pemimpin perlu meningkatkan penghargaan bagi bawahan, memberikan bimbingan, dan mengaruhi hambatan mencapai tujuan. Penting bagi pemimpin untuk mendukung semangat kerja bawahan agar kinerja mereka diakui dan dihargai. Pemberian penghargaan harus dikomunikasikan terbuka sesuai dengan harapan dan menjadi bukti komitmen pemimpin. Kinerja bawahan dapat menurun jika penghargaan tidak dipenuhi dengan adil, transparan. Sekian, terima kasih.